Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita pada hari ini akan memulai pembelajaran tentang pendidikan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi, pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudari sekalian, Bapak akan mengecek ya kehadiran kalian pada hari ini. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dulu cek kerapian kalian untuk persiapan kita dalam memulai pembelajaran hari ini. Sudah siap semuanya? Yang pakai jaket-jaket tolong dilepas ya. Lepas dulu. Alhamdulillah, sisi duduknya juga untuk baik. Pelajari pelajaran yang telah lalu ya. Itu tentang musibah. Tabah dalam menghadapi musibah. Masih ingat bagaimana cara tabah menghadapi musibah? Ada yang tahu? Ibu, Nadia, apa jawabannya? Sabar. Ya, betul sekali, sabar. Ketika menghadapi musibah, kita harus sabar. Ada yang menambahkan? Selain sabar juga tawakal. Betul sekali, tawakal. Artinya kita senantiasa menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha kita dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan, apa arti pengertian iman? Yang tahu ada? Apa? Keyakinan yang kuat terhadap Allah SWT. Ya, betul. Keyakinan yang kuat terhadap Allah SWT. Bahwa kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa, yang wajib disembah, banyak lagi macam-macamnya. Iman ini. Jadi konsep iman itu adalah suatu yang harus ada dalam diri seorang sehingga dia bisa bernilai. Ya, benar iman. Baik. Tentang Islam. Ada yang tahu tentang Islam? Ada berapa? Apa bisa? Islam itu mengacu ke pelaksanaan kegiatan itu. Ya, betul. Islam adalah syariat. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam agama Islam itu diatur dalam Islamnya sendiri. Ada hukum haram, ada hukum apa itu? Makruh ya, dan yang lain-lainnya. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan tentang pengertian iman, Islam dan ihsan, mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam dan ihsan, dan mengklarifikasi makna iman, Islam dan ihsan, menganalisis keutamaan iman, Islam dan ihsan, mendemonstrasikan perilaku iman, Islam dan ihsan, serta menganalisis karakter dalam mencapai insan kamil. Jadi itu adalah pembelajaran dalam tujuan pembelajaran dalam bab materi indahnya kehidupan bermakna. Dalam hal keimanan ini perlu kalian ketahui bahwa penting bagi kita untuk bisa memahami apa itu iman, apa itu Islam, atau ihsan, sehingga kita mampu mengaplikasikan, mengimplementasikan keimanan dan keislaman kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena hanya iman yang mampu membentengi kita dalam hal kemaksiatan, ya. Apalagi di era zaman modern sekarang ini yang serba canggih, di era digital. Tentunya keimanan menjadi pokok dasar bagi kita agar kita bisa menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pertanyaan? Sekitar pembahasan kita tentang iman, Islam dan ihsan ini. Baik, kalau tidak begitu Bapak akan bertanya pada kalian semua, ya, mudah saja pertanyaannya. Apa yang menyebabkan iman itu bisa berkurang, bisa bertambah? Kan itu yazid wa yanqus. Apa? Salah satu faktornya bisa saja termasuk lingkungan
saja, kemudian imannya itu bisa bertambah. Kalau dari lingkungan itu sendiri buruk, bisa juga ia terpengaruh sama keburukan itu sendiri yang menyebabkan imannya berkurang. Ya, Bapak Pos untuk Milisa, bagus sekali. Jawabannya luar biasa. Ini aplaus yang ya, saya Bapak sangat senang sekali dengan pemahaman itu. Berarti bahwa kita pengaruh lingkungan ya. Pengaruh lingkungan itu dominan sekali dalam pembentukan karakter seseorang. Ya, bagus. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari sifat pergaulan itu? Ada tahu? Menghindari daripada pengaruh lingkungan itu. Nadia? Mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beribadah. Betul sekali. Kasih aplaus untuk Bu Nadia. Alfa Nadia Rahmi. Betul. Kita dengan mendekatkan diri kepada Allah sehingga rasa ya cinta kita kepada Allah dan keimanan itu semakin kuat, dan itu akan dapat menangkal daripada pengaruh-pengaruh buruk, baik itu pergaulan bebas, apalagi hal-hal yang menyakiti orang lain ya. Di sini halnya dengan berbuat ihsan itu jangan membuli kawan, apalagi banyak faktor-faktor penyebab yang membuat kita berbuat kerusakan atau berbuat zalim terhadap orang lain. Silakan Haikal sama Nadia sama Anu digabung kursinya. Si Jakaria silakan untuk 2, 4, 5 ya, 6. Untuk Fahmi ke sini. Jakaria sama Ridho ke sini. Sama Usin. Disusun bangkunya untuk kita pembagian kelompoknya. Beri waktu sekitar 10 menit ya. Nanti setelah itu baru kalian presentasi. Kurangnya empati masyarakat orang-orang terhadap sesama begitu. Bisa juga kalian gali itu. Silakan perbanyak kasus-kasus yang terjadi mengakibatkan hal tersebut. Perbanyak saja kasusnya. Solusinya mungkin sedikit saja atau apa ya, terserah kalian diskusikan kelompok di sini. Gimana Haikal? Ya, lancar ya. Silakan, mudah-mudahan bagus hasilnya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Miswan. Saya Aldo Prasetyo. Saya Muhammad Bahari. Saya Muhammad Hendrawan. Saya Muhammad Sirawan. Saya Muhammad Hasan. Dalam konteks agama Islam, iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 konsep yang saling terkait dan membentuk dasar ajaran Islam. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan yang kuat dan mendalam terhadap 1. Keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Malaikat-malaikat Allah. 3. Kitab-kitab suci Allah, Al-Qur'an, Taurat, Injil, dan Zabur. 4. Nabi-nabi Allah. 5. Hari akhir, hari pembalasan. 6. Takdir baik dan buruk yang dibentukkan oleh Allah. Usulnya, hari akhir dan takdir baik buruk. Islam adalah engkau menyatakan kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah. Lagi minta satu contoh tentang pelaksanaan Islam itu bagaimana sih? Ingin menjawab pertanyaan Nadia Rahmi. Mengerjakan secara titahnya. Segala perintahnya. Kan imannya semakin melemah. Ya betul. Aplaus untuk kelompok 1 luar biasa. Ada lagi yang perlu dibahas atau pertanyaan dari kelompok 21? Ya demikian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang bergantokan saya sendiri, Jakaria. Nama saya Lisda. Nama saya Husein. Nama saya Muhammad Ridho. Nama saya Ahmad Jamaluddin.
Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penerapan konsep iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana penerapan konsep iman dalam Islam dan ihsan dalam meningkatkan kehidupan individu? Jawabannya, konsep iman sebagai pondasi hidup. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab Al-Quran, Rasul, hari kiamat, qadar dan qadar. Pengertian iman. Iman adalah kepercayaan yang mendalam dan keyakinan yang bulat terhadap Allah. Penyebab iman berkurang, dosa atau maksiat, sifat buruk, dan lain-lain. Iman bertambah yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sabar dan tawakal. Apa sih hubungan antara iman dan Islam? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa hubungan antara iman dan Islam? Hubungannya adalah keterkaitan antara Islam dan iman. Contoh, kalau Islam itu kepercayaan atau keyakinan kepada Allah, sedangkan Islam itu lebih ke perbuatannya. Seperti itu. Kita terus jawabannya luar biasa. Sampai disinilah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Sekarang penampilan dari kelompok 3. Kami persilakan, Bapak persilakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penerapan konsep iman, Islam, dan ihsan dalam meningkatkan konsep individu. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak Marjuki SPD telah memberikan kesempatan pada kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kami. Sebelum itu, kami akan menjelaskan apa itu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Kami untuk perkenalannya, nama saya Amelia Melati Putri. Nama saya Alvinadia Rahmi. Nama saya Muhammad Haikal. Nama saya Muhammad Alfianor. Nama saya Muhammad Sabirin. Dan untuk pengertiannya akan dijelaskan masing-masing oleh pemateri. Iman adalah keyakinan yang kuat terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Islam berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ini mencakup ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk penguatan iman sendiri tentu saja kita untuk banyak-banyak beribadah, dan kita harus menyadari bagaimana kehidupan kita itu selalu diatur oleh Allah. Iman sendiri itu juga tidak mencakup tentang Allah sendiri, melainkan juga malaikat, rasul, kitab, dan takdir-takdir yang Tuhan kita atur. Luar biasa jawabannya. Terima kasih. Sekiranya segitu saja presentasi dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dapat kita beri kesimpulan bahwa iman, Islam, dan ihsan itu adalah suatu yang sangat fundamental. Satu yang penting, dia menjadi syarat. Iman adalah menjadi syarat amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia baik, untuk evaluasi kita pada hari ini Bapak akan membagikan lembar LKPD ya. Masing-masing silakan dijawab. Hikmah dari pelajaran yang kita telah lakukan, yang kita laksanakan pada hari ini. Mungkin ya bertambah pengetahuan atau imannya mungkin harus dijaga, yang lain-lain. Silakan. Mungkin ada kekurangan ya, kekurangan dari pembelajaran ini yang perlu Bapak tingkatkan dari saran-saran dari kalian. Silakan dikemukakan supaya kita dapat nanti dalam pembelajaran selanjutnya kita dapat maksimal ya, dengan hasil yang bagus, sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan dengan apa yang akan kita capai dalam pembelajaran itu sendiri ya. Demikian kita pembelajaran pada hari. Bapak akhiri dengan doa, pimpin doa oleh saudara Zakaria. Silakan pimpin doa.
Hari ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.